Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depi Hendroni, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG BID 1 Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran pada kelas 7 dengan materi ruksah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Sehat. Senang? Senang. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, silakan disiapkan dan dipimpin doa ketua kelas. Silakan Kenzo. Siap, Kak. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, kenapa kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran itu? Itu bentuk permohonan kita kepada Allah agar setiap proses pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima pembelajaran, dan agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baik, Bapak akan absen dulu. Silahkan angkat tanganmu ketika namanya disebutkan. Aditya Pratama, hadir. Afifah Sabira, Hadir, Pak. Alia Afifah, Hadir, Pak. Anifah Putri Sandi, Hadir, Pak. Anasrullah Al-Fatan, izin tadi ya. Clara Messi, Hadir, Pak. Farel Faris Adenata, tidak ada. Fatir Ahmad Azami, Faras,
Ferik Elkenzo, Halila, Mei, Mita, Nadia Anggraini, Nasuha Al-Fatir, Iva Arini, Nur Asila, Putri Salsabila, Rahmatan Aliyu, Rasdan Nugrah, Syifa Jania. Oke, selesai. Sen. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pada hari ini di materi baru pelajaran kita, sekedar mengingatkan bahwasanya di minggu kemarin, di minggu sebelumnya kita telah belajar tentang gibah. Sekarang materi baru yaitu ruksah. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya dulu terkait materi kita yang minggu lalu, masih ingat apa itu ruksah, apa itu gibah? Masih ingat apa itu gibah? Masih. Coba Bapak mau tanya, apa itu gibah? Siapa yang tahu apa itu gibah? Coba. Ada yang tahu? Coba silakan tunjuk tangan. Angkat tangannya siapa yang tahu itu gibah. Ya. Faras, Minta, Evifah, 3 orang coba minta. Apa itu gibah? Membicarakan keburukan dan atau kejelekan orang lain. Bagus. Kemudian bagus Minta. Tepuk tangan untuk Minta. Bagaimana salah satu cara dari menghindari sifat gibah? Ada yang bisa? Ya. Nah, coba. Ini Pak. Introspeksi diri. Bagus. Ada yang lain? Menjaga Hafifah, menjaga lisan. Bagus. Ada lagi? Memilih dengan siapa bergaul. Caca. Bagus. Ada lagi? Oke, Paras. Meminta perlindungan kepada. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, berarti Bapak menganggap proses pembelajaran yang kita lakukan pada minggu lalu cukup berhasil. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di materi baru. Oke, anak-anak. Hari ini kamu akan belajar tentang materi kita, yaitunya ruksah. Pernah dengar kata ruksah? Pernah? Ruksah. Ada yang tahu apa itu ruksah? Ya. Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu siapa itu ruksah? Coba angkat tanganmu kalau ada yang tahu itu ruksah. Dipa sudah tadi. Coba, masih ada yang lain? Apa itu ruksah? Pernah dengar? Ruksah. Ada yang tahu? Coba bebas angkat tangan. Ada yang tahu? Dipa, ya apa tuh? Apa ruksah? Kemudahan atau kelonggaran dalam beribadah. Bagus, benar sekali. Oke, anak-anak, perlu Pak sampaikan sebelum Bapak menyampaikan materi ini, kamu tahu enggak kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Kamu pernah dengar hadis seperti ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Pernah? Nah, ini artinya Allah menciptakan kita manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Itulah gunanya Allah menciptakan kita di atas dunia ini. Jadi ibadah bukan hanya sekedar puasa, salat, zakat, haji, tapi seluruh aktivitas kamu dari pagi sampai pagi lagi besoknya itu bisa dijadikan ibadah. Yang penting niatnya itu untuk kebaikan. Nah, dalam beribadah adapun ibadah-ibadah wajib, adapun ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau untuk yang wajib, sesusah apapun, sebagaimanapun keadaannya, Allah tetap memberikan keringanan atau kemudahan dalam beribadah. Itulah yang disebut dengan ruksah. Sekarang kita bahas.
Coba kamu lihat slide yang di depan. Nah, ini ruksah dalam beribadah. Dalam bahasa Arab, kata ruksah bermakna keringanan atau kelonggaran. Keringanan atau kelonggaran dalam apa? Dalam beribadah. Nah, menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi setiap ibadah yang telah ditentukan syariatnya oleh Allah ada diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, sekarang kamu lihat slide yang kedua. Di sini pelaksanaan ruksah. Ruksah yang mengandung kebaikan, dalam hal ini seseorang boleh memilih ruksah atau azimah. Nah, contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik dari menjamak qasar salat. Apa maksudnya? Begini anak-anak, maksudnya kita punya pilihan. Yang apa itu azimah? Perlu Pak jelaskan. Azimah itu artinya hukum asal. Hukum asal. Contoh, Bapak mau tanya sekarang, memakan daging babi itu hukumnya? Puasa di bulan suci Ramadan bagi orang yang sudah balik hukumnya? Nah, makan daging babi yang haram tadi bisa menjadi tidak haram karena diakibatkan oleh situasi tertentu atau situasi darurat. Sekarang Bapak ambil contoh. Kamu sedang berada di dalam hutan. Kamu sedang tersesat. Untuk kamu bertahan hidup, tidak ada yang bisa dimakan lagi. Kamu ketemu seekor binatang yang haram untuk dimakan. Tapi karena kita untuk bertahan hidup bagi kita boleh memakan daging yang haram tersebut. Kamu paham? Paham? Kita tersesat misalnya di hutan. Demi menjaga keselamatan kita boleh memakan makanan yang haram demi menjaga keselamatan. Kalau enggak, daripada kita mati kelaparan. Nah, ini sifatnya sementara, jangan dijadikan nanti ketemu daging, ternyata dagingnya enak, misalnya daging babi, keterusan. Nah, seperti itu konsepnya, hanya untuk sebatas bertahan hidup. Nah, itulah maksudnya. Kemudian, nih, yang ruksah menggunakan azimah, yang semula haram dapat berubah menjadi halal seperti apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Nah, itulah contoh seperti yang telah Bapak sampaikan pada yang sebentar ini. Kemudian contoh lagi, puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya wajib. Tetapi bisa kamu berbuka di bulan suci Ramadan? Bisa. Kenapa? Karena ada situasi darurat. Ada hal-hal, misalnya perempuan yang sedang haid atau seseorang yang sedang dalam perjalanan. Itu misalnya, itu mengakibatkan maka boleh tidak melaksanakan puasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa penyebab diperbolehkannya ruksah. Kembali kamu ingat apa tadi ruksah? Keringanan atau dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini beberapa penyebab diperbolehkannya ruksah itu. Yang pertama, berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat. Contohnya yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau berpergian jauh. Jadi kita akan jelaskan. Kemudian adanya halangan atau uzur. Halangan atau uzur atau ketidakmampuan. Maka boleh kita mengambil ruksah atau keringanan dan kelonggaran dalam beribadah ini. Contohnya seseorang mengkasar salatnya jika sedang berpergian jauh. Nah, sampai sini kamu paham? Nanti Bapak akan jelaskan seperti apa misalnya dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, kasar.
Yang jelas sampai sini kamu harus paham dulu penyebab diperbolehkannya rukhsah itu. Yang pertama berada dalam kondisi darurat. Yang kedua ada halangan atau uzur. Oke, kita lihat. Sekarang tujuan rukhsah. Coba kamu lihat di depan. Tujuan rukhsah itu yang pertama menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Ini beberapa dari tujuan rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam beribadah. Nah, kamu lihat yang pertama, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Maka setiap ibadah kita kan dituntut untuk beribadah di atas dunia. Iya, dituntut beribadah. Ya. Nah, sesulit apapun kondisi kamu untuk melaksanakan ibadah, maka di sana Allah berikan kemudahan dan kelonggaran agar ibadahnya tetap bisa dilaksanakan. Oke. Sekarang rukhsah dalam sholat. Kita bahas yang pertama tentang sholat. Ada rukhsah dalam sholat? Ada. Ada kemudahan dalam sholat? Ada. Sekarang kita lihat. Musafir atau perjalanan darat. Seseorang yang akan melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu sholat, ternyata ia dalam keadaan darurat, dalam situasi tertentu dia boleh mengkasar. Sekarang Pak berikan contoh. Kamu hari ini mau berangkat ke Padang. Hari jam 12 siang. Sementara dalam kondisi tertentu kamu sangat tergesa-gesa. Boleh kamu menjama atau mengkasar sholat digabung antara zuhur dan asar? Boleh. Laksanakan asar dan zuhur di waktu yang bersamaan. Waktu zuhur laksanakan. Misalnya kamu lakukan kasar salat, zuhur 2 rakaat, salam, lanjutkan dengan asar 2 rakaat, salam, selesai. Berarti boleh mengkasar salat. Kemudian misalnya lagi ketika kamu tidak menemukan air untuk berwudu, apa yang harus dilakukan? Menggantinya dengan bertayamum. Boleh. Kalau tidak ada air ganti dengan tayamum. Yang ketiga, orang yang sakit parah. Kalau ada orang tua renta atau seandainya misalnya kamu dalam keadaan sakit atau ada keluarga kita, dia tidak sanggup sholat seperti syariat yang seharusnya dalam berdiri, maka dia boleh sholat dalam sambil duduk. Kalau masih tidak sanggup dia duduk, boleh berbaring. Bagus. Nah, itu kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam sholat. Nah, sekarang dalam berpuasa, aku tanya. Setelah ini dalam berpuasa, ada tidak rukhsah diberikan oleh Allah dalam berpuasa? Ada? Sekarang Bapak mau tanya, silakan angkat tanganmu, siapa yang bisa? Siapa yang tahu beberapa kemudahan yang diberikan oleh Allah atau rukhsah dalam berpuasa? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu? Ada? Kalila. Coba Kalila. Ya. Membayar fidyah bagi orang tua yang telah mampu berpuasa. Membayar fidyah bagi orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Bagus. Bagus Kalila. Benar sekali. Ada lagi? Oke. Rugi. Apa contoh rukhsah dalam berpuasa yang diketahui? Mengganti puasa. Kenapa harus diganti? Misalnya ada, coba keraskan suaranya. Bagi perempuan, bagus. Tepuk tangan untuk kalian.
dalam berpuasa. Kamu tahu kan kalau puasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Tetapi kewajiban itu bisa gugur yang diakibatkan oleh keadaan darurat. Nah, sekarang kita lihat seorang musafir. Musafir itu artinya orang yang sedang berpergian. Orang yang sedang berpergian boleh tidak berpuasa asalkan mengganti di hari yang, contohnya begini. Kamu hari ini mau berangkat, misalnya ke mana? Misalnya kita ambil ke Solo, ke Padang yang jaraknya sekitar 80 kilo lebih. Maka kamu boleh tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain selain di bulan suci Ramadan. Wajib yang mengganti. Yang kedua, orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah, jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. Nah, sekarang begini, Pak jelaskan. Kalau ada orang yang sakit parah, boleh dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Boleh dia berbuka di bulan suci Ramadan? Boleh. Tapi dia mengganti di hari yang lain. Nah, kalau seperti ini, ada orang yang tidak punya harapan sembuh karena sakitnya, maka apa yang harus dia lakukan? Tidak bisa sembuh, tidak ada harapan sembuh, sakitnya cukup parah, sangat parah. Oke, membayar fidyah. Oke, jadi kalau kamu seandainya ada neneknya yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka boleh mengganti dengan membayar fidyah. Boleh uang, ataupun boleh memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga yang sakit parah tadi. Nah, ini yang Bapak sampaikan. Jika tidak ada harapan untuk sembuh, maka mengganti dengan fidyah. Kemudian orang yang lanjut usia mengganti dengan fidyah juga kalau dia memang benar-benar tidak sanggup. Yang kelima, nifas atau haid, mengganti puasa di hari lain setelah haidnya selesai. Nah, bagian anak Bapak sekarang yang perempuan, karena kamu sudah belajar ini, maka ketika kamu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka boleh menggantinya di hari yang lain setelah bulan suci Ramadan. Wajib diganti. Oke, paham sampai di sini? Oke. Kemudian rukhsah dalam zakat. Zakat itu Bapak mau tanya sekarang, apa hukumnya membayar zakat? Wajib. Terus hukumnya membayar zakat di bulan suci Ramadan adalah wajib. Nah, ternyata Allah juga memberikan rukhsah, kemudahan atau kelonggaran dalam zakat yang hukumnya wajib tadi. Nah, apa beberapa contoh rukhsah atau kemudahan yang diberikan Allah? Yang pertama, waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Sekarang Bapak berikan contoh. Besok kita mau salat Idul Fitri. Kalau yang afdalnya itu untuk membayar zakat itu, zakat fitrah itu pagi-pagi sebelum orang melaksanakan salat Idul Fitri tadi atau malamnya. Tapi Allah memberikan kemudahan, boleh kapan saja asalkan di bulan suci Ramadan. Misalnya baru masuk awal Ramadan, boleh membayar zakat. Kemudian zakat fitrah juga rukhsah yang kedua, boleh diganti. Misalnya kita membayar zakat fitrah dengan bahan pokok, tapi boleh diganti dengan uang. Yang ketiga, zakat fitrah juga bisa diwakilkan. Nah, itu beberapa kemudahan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah dalam zakat fitrah. Baik, sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Terus sekarang Bapak akan memberikan, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok, ada LKPD yang akan kamu isi. Bapak akan bagi kelompok kamu. Silakan
duduknya sesuai kelompok dan diisi. Ini benar diisi. Yang kelompok pertama Farel, Alif, Paras, Anipa, Putri Salsabila, Anipa Putri Sandi. Grup kelompok 1, silakan pindah ke sini. Ambil ke sisi. Nugi, Fatir Ahmad Azami, Afifa Sabira, Mita, Asila, Sipa, 1 grup pindah ke sini. Ambil ke sisi kelompok. Fatir Nasuha, Radin, Alia, Nadia, silakan 1 kelompok di belakang. Sisanya berapa orang? 5 orang. Kelompoknya di sini. Silakan 1 kelompok. Yuk, silakan dipasangkan. Di kertas 1 lembar. Silakan menghadap ke depan semuanya dulu. Dengarkan instruksi. Coba kamu baca petunjuk dari LKPD tersebut. Sebelum melaksanakan tugas kelompok, baca petunjuk dari LKPD. Kalau ada yang tidak kamu pahami, silakan angkat tangannya dan ditanyakan ke Bapak. Oke, silakan komisi. Buat 1 per kelompok.
karena diskusi kelompoknya telah selesai, Bapak meminta kamu untuk mempresentasikan ke depan kelas. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Siap kamu mengamalkan kelompok 1? Ya, silakan ke depan kelompok 1. Silakan semuanya yang merasa kelompok 1 silakan ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah puasa salat. Yaitu maka Ibu Rani bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berbaring atau duduk. Yang kedua puasa puasa, yaitu tujuan yang didapatkan mereka adalah keringanan dengan cara membayar fidyah. Yang ketiga ruksa zakat. Maka kabuli wajib membayar zakat boleh membayar pada hari sebelum Ramadan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap? Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ruksa dalam sholat. Cara Ibu Rani melaksanakan sholat ketika Ibu Rani demam tinggi dan tidak bisa berdiri, boleh duduk atau juga bisa sholat berbaring. Yang kedua, ruksa dalam berpuasa. Ruksa dalam berpuasa untuk berbuka adalah boleh membayar fidyah ketika sudah lanjut usia. Yang ketiga, zakat tersebut harus dikeluarkan meskipun terdapat dari batas waktu yang ditentukan. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada kelompok 2. Selanjutnya kita minta kepada kelompok 3. Kelompok 3 siap? Siap. Silakan ke depan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembuatan kerja kami. Yang pertama, ruksa dalam sholat. Cara Ibu Rani melaksanakan sholat adalah boleh dengan sholat wudhu atau juga bisa sholat dengan berbaring. Yang kedua, ruksa dalam puasa. Puasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa, gantinya dengan membayar fidyah. Dan yang ketiga, ruksa dalam zakat. Yang ketiga, fidyah dengan zakat. Zakat tersebut harus dikeluarkan meskipun terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok keempat. Siap kelompok 4?
kedua, ruksa dalam puasa. Gurika tidak wajib berpuasa karena sudah lanjut usia. Gurika dapat mengganti puasa dengan membayar fidyah. Yang ketiga, ruksa dalam zakat. Pak Budi dapat membayar zakat fitrahnya segeram. Yang keempat, ruksa dalam haji. Ia diperbolehkan untuk berpuasa selama 10 hari. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Hari ini kamu telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang materi kita pada hari ini. Jadi perlu Bapak simpulkan untuk materi kita pada hari ini bahwa kamu telah belajar tentang rukhsah, kemudahan atau kelonggaran dalam beribadah kepada Allah. Maka hari ini kamu telah belajar tentang rukhsah. Jika kamu menemukan situasi tertentu dalam ketika kamu mau beribadah kepada Allah, maka ambillah rukhsah. Hari ini kamu telah belajar rukhsah ketika sedang dalam berpuasa. Maka boleh kamu tidak berpuasa dikarenakan ada keadaan tertentu. Misalnya perempuan yang lagi haid, boleh dia tidak berpuasa mengganti di hari yang lain. Misalnya dalam sholat ada orang yang sedang berpergian. Nanti ketika kamu sedang berpergian misalnya dalam keadaan berpergian yang jauh, maka boleh menjamak atau mengkasar sholat. Jadi sampai di sini semuanya paham? Alhamdulillah. Sekarang Bapak tutup pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita